Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Nasailul Ibad. Wal maqalatu as-sabi'atu an Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Laula khamsun hisalin ay sifatin mamdudatin. Makalah yang ke-7 halaman 196. An Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Laula khamsun hisalin ay sifatin mamdudatin. Ada beberapa hal tanda-tanda yang didaukan oleh sahabat ahli. 5 hal manusia yang niscaya manusia itu apa? Lasor nasu mongko yakti dadi sapa nasu menungso kulluhum sekabehane nas iku sholihina iku bagus soleh kabeh. Ada 5 tanda yang menjadikan manusia itu bisa dijadikan patokan bahwasanya manusia itu orang-orang yang soleh. Aihiso kholisina, ai tegese bersih kabeh mingkul lifasatin saking sekabehane kerusakan. Awaluha, yang pertama apa iku al-qanaatun rimo ai ridho tegese seneng bil jahli kelawan bodoh ai bi adamin ai tegese bi adamil ilmi kelawan ora ono ngertine ilmu bidini kelawan agama. Jadi ada 5 perkara ini, salah satunya adalah puas ngerasa bahwa dirinya itu sudah apa? Bodoh dalam hal agama. Jadi jangan sampai diri kita ini puas dengan kebodohan kita. Artinya apa? Ketika ilmu agama itu harus selalu di-upgrade oleh manusia, bukan hanya aplikasi. Ya, kalau aplikasi bisa di-refresh ya, bisa di-upgrade, bisa di-uninstall. Sama dengan diri kita, ketika posisi kita dalam berilmu pengetahuan ya harus di-upgrade. Android aja perlu di-upgrade, apalagi apa? Ketakwaan kita kepada Allah, terutama dalam hal agama.
Jadi kita harus dan selalu dituntut untuk melakukan hal-hal yang itu bisa menambah wawasan keagamaan kita. Dalam hal apapun, ya, entah itu orang yang sering mendengarkan ceramah, orang yang sering melihat di YouTube, orang yang selalu hadir dalam majelis, itu dalam rangka apa? Ya, dalam rangka menghilangkan kebodohan atau menambah ilmu keagamaan, sama dengan merefresh diri. Ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh Allahu utawi Allah iku baghdhatun bendu apa marah ya. Kulla alimin saben-saben wong kang ngerti bidunya kelawan dunya jahilin bodoh bil akhirati kelawan akhirat. Kanjeng Nabi dawuh bahwasanya Allah itu bendu, marah, murka. Allah itu murka terhadap siapa? Setiap orang yang berilmuwan, ya, para ilmuwan dunia itu ya, termasuk para doktor, para profesor, ya. Dia pinter ilmu dunia, tetapi jahilin bil akhirat, gak ngerti ilmu akhirat. Maka yang mana yang paling diutamakan? Yang paling diutamakan adalah ilmu akhirat. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini hanya sebentar, ya. Ada paribasanya mampir ngombe, iya benar, ya. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang paling abadi. Kenapa kok seperti itu? Coba kita bayangkan. Imam Syafi'i saja meninggal di antara usianya mungkin 50 sampai 60 tahun, sama dengan kita. Ya, 50 tahun kalau kita renungkan itu hidup di dunia. Tapi meninggal sudah berapa ribu tahun masuk ke pintu akhirat. Pintu akhirat itu mana? Ya di alam kubur. Ya ribuan tahun itu baru pintunya akhirat. Sama dengan kita nanti, ya. Kalaupun nanti belum ada hari kiamat, maka selama itu pula kita masih masuk di alam kubur. Karena kalau kita sudah meninggal, ya maksudnya pintu akhirat yang pertama itu adalah di alam kubur. Maka dari itu, kalau kita hitung-hitung lebih lama mana kita tinggal di dunia atau di akhirat. Tapi sekalipun dunia itu sebentar, maka seharusnya di dalam diri kita itu harus benar-benar memanfaatkan kehidupan di dunia dengan baik untuk bekal kembali ke akhirat. Bahkan diceritakan umatnya Kanjeng Nabi itu nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ada beberapa jenis cara mereka melewati Shiratal Mustaqim. Kalau tidak masuk surga, ya kecemplung neraka. Bahkan dikisahkan Shiratal Mustaqim itu hanya satu helai rambut, ya. Satu helai rambut, ya rambut sampean itu masih dibelah menjadi 7. Nabi ya nggak tahu, wallahu alam itu. Ya. Jadi dibelah menjadi 7. Manakala kita mau melewati itu
ada berbagai macam jenis. Salah satunya yang paling diutamakan itu adalah siddiq, orang yang jujur. Maka orang yang jujur ini melewati siratal mustaqim seperti apa? Seperti kilat yang menyambar, wes, ya, jedit langsung mlebu swarga. Ya. Kemudian orang yang apa? Orang yang alim. Orang yang alim itu seperti apa? Seperti angin yang berhembus kencang. Kalau orang yang termasuk orang yang mati syahid, orang yang mati syahid, ya, mati dalam peperangan itu, misalkan Panzer, ya, dalam bertugas meninggal, ya, mati syahid, maka dia nanti melewati siratal mustaqim itu seperti menaiki kuda, masih setengah hari, suwi, ya. Nah, jadi berbagai macam bentuk, ada 7 macam kalau misalnya itu, ya, itu diantaranya ya seperti itu. Nah, kalau orang yang ahli maksiat, dia akan berjalan dengan kaki mereka, sementara di pundak mereka itu dikalungkan beban-beban atau dosa-dosa yang sudah dilakukan. Nah, itu adalah gambaran kita. Lah kalau orang sudah belajar seperti itu, maka sudah pasti dia apa? Dia akan tahu bagaimana gambaran ilmu akhirat. Kalau tahu seperti itu berarti tandanya ilmu akhiratnya akan ditambah, ibadahnya akan lebih semangat lagi. Nah, ini yang penting. Wal hirsu. Oh ini ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala dzambul alim iku dawuh dzambul alimi utawi dosane wong alim iku wahidun, dosa kang siji iku dzambul jahilin, lan dosa wong sing bodho iku apa dana dan bani iku dosa loro. Jadi orang yang alim itu, ya, ketika melakukan hal, ya, satu, ya, dosa, dan orang yang bodoh melakukan hal kesalahan, dosanya tambah loro. Karena apa? Logikanya seperti ini, ya. Logikanya dia tidak mau belajar sehingga dia bodoh dalam ilmu pengetahuan. Kalau orang yang mempunyai niat kebaikan, melakukan amal kebaikan, ngerentek niat saja itu bernilai 1 ibadah. Kalau melakukan 2 bernilai ibadah. Lah sama, ya. Ketika ini sudah melakukan hal tapi kok salah, itu dosane siji. Tapi nek gak ngerti ilmune tapi ngawur, ya dosane tambah loro. Nah, maka ilmu-ilmu itu khususnya ilmu agama harus kita gapai. Wal hirsu ala dunya, lan nemen-nemene ing atase loro, ala dunya ing atase dunya. Yang nomor 2 itu adalah termasuk cinta hirsu, nemen, ya, nemen ing dunya, ya. Zuhud di dalam dunia akan apa? Ruya anna sallallahu alaihi wasallam az-zuhdu utawi zuhud fid dunya ing dalam dunya iku yurihul qalbi, iku ngeneake, ngepenake ing ati,
wal badani lan awak iki warobati lan ing dalem apa utawi demen-demene ing dalem donya fima tubtiul qalbi iku termasuk mayake apa robah al qalba ing ati wal badani lan badan. Jadi terlalu zuhud dunia itu hati kita termasuk badan kita ya itu akan menjadi fresh, menjadi enak. Sedangkan cinta pada dunia maka akan membuat atau menjadikan hati kita tambah lelah, tambah payah. Maka barometer orang hati tenang itu tidak bisa diukur dengan materi, tidak bisa diukur dengan kekayaan. Orang terlihat keluarganya tentram, enak, itu apakah bisa diukur dengan pajeronya? Belum tentu. Apakah bisa diukur dengan rumah yang megah? Tidak. Tapi hati tentram manakala di dalam dirinya ada rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dalam hal terkecil, kita melihat orang di pinggir jalan ya, sepedaan, ongkel kali juga bonceng ngalor ngidul dan sebagainya. Lah sampai posisinya di situ adalah naik mobil ya, maka secara tidak langsung sampai akan mengatakan sakno rek wong iku ya, anake dikon ngalor ngidul sik sepeda. Bisa jadi yang dirasakan atau sudut pandang jenengan melihat orang yang seperti itu sakno, tapi wong sing disakno itu tidak merasa dirinya ada beban. Karena apa? Di dalam dirinya tolak ukur kesuksesan atau ketentraman itu bukan di dunia. Melihat anaknya soleh, melihat anaknya nurut terhadap orang tua, melihat anaknya berjuang ya ngapalno Quran. Nah itu ketentraman hati seorang orang tua ya itu berbeda. Bisa jadi orang yang naik pajero kemudian anaknya bingung ya, anaknya gak kena diatur. Nah bisa jadi di dalam dirinya, di dalam hatinya tidak ada ketentraman jiwa, gak ada yopo ya, gak ada ceritanya orang tua pengen anaknya lebih jelek, pasti lebih baik dari dirinya. Maka sejatinya ya, kalau kita zuhud dunia bukan berarti kita meninggalkan dunia sanes ya, meninggalkan dunia yang materi ya, tapi meninggalkan tidak terlalu memikirkan urusan dunia akan menjadikan hati dan badan kita menjadi lebih enak. Tapi kalau kita sudah terlalu mengurusi dunia, maka kita akan kita akan lelah dengan sendiri. Gak usah asli ya, gak usah mengurusi apa yang menjadi urusannya Allah. Yang menakdir kita hidup di dunia ini adalah Allah. Maka Allah juga akan menakdir rezeki kita masing-masing. Skenarionya Allah itu bagus ya, sebaik-baiknya skenarionya Allah. Bisa jadi posisi kita ada yang diuji sakit ya, itu ya skenario dari Allah ya, maka harus patut kita syukuri kalau memang itu adalah masih ujian dari Allah. Belum tentu 10 tahun yang akan datang kita itu kalau sudah melewati ujian-ujian akan diangkat derajatnya oleh Allah
Jadi tidak usah sampai di dalam kitab tadi malam Qomi'at-Tughyan itu dijelaskan ya. Di dalam kitabnya diceritakan Syekh Afifuddin ya, salah satu ulama ya, yang ingin pergi ke Baghdad ternyata tidak jadi karena ada pembantaian di sana. Orang-orang kafir itu membunuh orang-orang Islam, dibantai, mushaf ya, itu dikalungkan oleh orang-orang kafir itu di lehernya anjing. Kitab-kitabnya para ulama di kota Baghdad pada saat itu ditumpuk, dibuang di kali, kayak di pinggir ini ya, kali, sehingga bisa apa? Bisa menjadi jembatan kuda untuk lewat. Saking banyaknya karya para imam-imam terdahulu yang dibuang oleh orang kafir. Suatu saat Syekh ya Afifuddin ini merenung ya, istilahnya dalam pikirannya itu protes, ya Allah ya, kalau engkau ya melihat penjajahan di sana kurang lebih 3,5 tahun, anak-anak kecil juga dibunuh, mereka tidak berdosa. Kenapa? Kaifa hadza? Ya opo iki pangeran? Dalam pikirannya seperti itu. Protes kok dijarno. Maka lewat mimpinya ternyata dijawab oleh Allah. Ya. Dijawab oleh Allah lewat bait Qomi'at-Tughyan itu, tidak usah mengurusi apa yang bukan menjadi urusan kamu. Segala sesuatu yang terjadi ini adalah qadarullah, takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab seperti itu. Lah, contoh hal yang terkecil yang kita tahu saat ini, contoh di Palestina ya. Kenapa kok tetap ya, andaikan Allah mengizinkan ya, kota itu sudah tidak dijajah, tidak dibom, ya gak kira sampai ya, sebanyak apapun granat yang masuk ya tidak akan sampai. Itu sudah menjadi skenario-nya Allah ya. Jadi di kota Palestina saat ini ya, hal-hal yang seperti itu memang menjadi potret skenario Allah. Termasuk skenario apa yang terjadi pada diri kita saat ini. Itu juga skenario Allah. Ya, skenario itu ya rencananya Allah. Kalau kita bisa melewati dan bisa menjalani skenario itu dengan baik, maka nanti kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah barang tentu kita sebagai manusia, kita ini ibaratnya wayang kok ya, jadi ini seperti itu. Ya tergantung dalangi umpamanya ya. Jadi kalau sudah ditakdir oleh Allah hidup, berarti tandanya kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Ngono wae gampangannya. Karena ketika kita mampu menerima apa itu yang menjadi ujian dari Allah, sudah barang tentu itu juga akan bernilai ibadah. Ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matid darud dunya. Ni'matid darud dunya iku bagus-baguse apa omah ya, adunya ing donya iku liman tazawwada wong kang loro minha, termasuk saking donya li akhiratihi krana akhirate, hatta yabdo sehingga ridho apa rabbuhu sapa pangerane
wong kang wabi sadari lan iku saolo-oloe apa ad-darud dunya utawi omah ad-dunya termasuk dunya iku keduwe wong sing sodatu wong kang ngalang-alangi ing apa akhiratihi saking akhirate. Jadi alangkah baiknya dunia ini dijadikan bekal untuk kita. Untuk apa? Untuk kembali ke akhirat. Hingga apa? Hingga kita menggapai ridhonya Allah. Sudah seperti itu aja. Ya. Kalau posisi kita istilahnya masih dan mau mendapatkan ridho dari Allah, maka harus dan sudah barang tentu kita harus ridho terhadap apa yang menjadi ketentuan dari Allah. Wasyuhu bil fadli, wasyuhu lan termasuk kumet fil fadli kelawan luyan ai buhli tegese medhit ya. Bimazadatin kelawan barang, bima kelawan barang zadatin kang luweh dalem apa hajati saking termasuk kebutuhane wong bidzalika ing dalem mengkono-mengkono apa al waktu. Jadi medit ya, medit terhadap waktu. Warya'u ya, dan termasuk riya fil amali ing dalem amal. Ai tegese tarkul ikhlasi ninggal apa keikhlasan fil amali ing dalem amal bimulahadzatin ing kelawan ngelirik apa ghairillahi fi ing dalem liyane Allah Ta'ala. Jadi meninggalkan keikhlasan ketika kita beramal. Terkadang kalau manusia itu khususnya umat Islam ya memang ya kategori segala sesuatu itu adalah apa menjadi qadarullah atau takdir Allah. Tapi harus kita lihat juga sejauh mana kita berikhtiar, sejauh mana kita berusaha ya, sekuat apa kita berusaha untuk menggapai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Maka tergantung pada ikhtiarnya, tergantung pada usahanya. Memang kita harus ridho terhadap keputusannya Allah, tapi itu juga harus diukur. Jangan sampai langsung kita pada tahapan tawakal, karena ada 4 proses, ada 4 fase di situ. Yang pertama kita harus berikhtiar, ya usahalah. Pengen mangan berarti ya harus ubah. Ya, harus berusaha apa itu ya terserah ya, ikhtiar ya, usaha. Kalau sudah usaha harus dibarengi dengan doa. Setelah berdoa ndonga pangeran baru dibarengi dengan tawakal, pasrah nang pangeran ya. Nah, baru ya setelah tawakal itulah nanti Allah akan menentukan. Nah, terkadang manusia itu tidak seperti itu, ikhtiarnya ditinggalkan, dongo yoga langsung tawakal, itu sing keliru. Sakarepe pangeran wis jarene mau sebaik-baiknya skenario iyo, tapi harus apa? Ada ikhtiarnya, harus ada doanya, baru tawakal. Kalau kita langsung posisinya tawakal,
pasrah ya dikamplengi malaikat. Wong gak lapo-lapo njaluk enak. Ya seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi